Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Harahap, mahasiswi semester 5 kelas A, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, pada saat ini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha. Bisa dikatakan Mbak ini menjual pecel lele yang mana dikatakan adalah pecel lele Sungai Limau. Nah, untuk saat ini boleh nih Mbak untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septi Hartini. Saya penjual pecel lele di Kampung Bali. Tepatnya di Kampung Bali ya. Di samping Apotik Al-Fatihah. Saat ini Mbak usia berapa nih Mbak? Usia saya baru masuk 28 tahun. Masih muda kan? Masih muda, udah jadi pengusaha ya teman-teman semuanya. Nah, boleh Mbak tolong ceritakan bagaimana sejarah berdirinya tempat makan pecel lele Sungai Limau ini? Berawalnya itu dari kita buka rumah makan Sungai Limau. Mulai tahun 2014 kita udah buka rumah makan Sungai Limau. Terus 2015 tuh juga udah sambilan buka pecel lele juga kan. Tapi kayaknya lebih jalan ke pecel lele ketimbang rumah makan. Jadi putar haluan. Rumah makan di stop, kita buka pecel lele. Tapi itulah banyak lika-liku selama jualan. Tapi alhamdulillah mulai 2016-an lah udah mulai meningkat kemajuannya, lumayan kan, dari tadi cuman berapa kilo penjualan sampai sekarang udah banyak lah yang kenal kan sama pecel lele kita. Iya, sama pecel lele Sungai Limau ini. Untuk selanjutnya nih Mbak, yang bekerja di sini itu siapa saja? Kalau dulu kita ada karyawan, ada 2 orang karyawan. Semenjak corona 2 tahun kan? 2 tahun corona, hampir 2 tahun nggak pakai karyawan lagi. Cukup saya sama suami saya yang kerja. Jadi repot sendiri ya Mbak ya? Alhamdulillah anak-anak juga udah mulai besar kan, jadi udah bisa main sendiri, udah punya kesibukan sendiri kan. Di pecel lele Sungai Limau ini apa aja sih Mbak yang Mbak jual? Atau hanya pecel lele aja atau ada yang menu yang lain? Ada banyak, ada ayam goreng, ada ayam bakar, ada bebek, ada ayam kampung, terus ikan nila goreng ada juga. Dari menu-menu itu kisaran harganya itu ada berapanya Mbak? Macam-macam harganya. Macam-macam harganya. Tergantung. Kalau seperti bebek kan memang mahal kan, dominan mahal. Tapi kan gizinya juga besar kan, banyak. Kalau bebek kita jual kisaran 30, kalau ayam itu kisaran 18. Ayam potong. Kalau untuk pecel lelenya sendiri Mbak? Kalau pecel lelenya 15 kita jual. 15. Oke. Nah, dalam Mbak membuka bisnis ini memang usaha keluarga atau Mbak berdikari sendiri semenjak Mbak menikah? Sebenarnya pecel lele ini berawalnya dari bunda, orang tua kayak gitu. Iya, orang tua. Dia kan punya usaha pecel lele juga, jadi dikasih masukan. Terus kita juga ngeliat kan, wah rame kayaknya bagus juga ya buka pecel lele kayak gitu. Terus dikasih lah masukan, dikasih inspirasi kayak gitu. Kita emang ada inspirasi kayak gitu kan, mau buka pecel lele itu lihat dari punya bunda tadi kan. Terus ya disuruhnya lah kan, ya udah bukalah pecel lele juga. Berawal dari situlah kita buka pecel lele. Makanya tadi kata saya tadi buka pecel lele ini dulu banyak suka dukanya lah. Kayak kan mau jualan itu dari awalnya kan nggak langsung rame kayak gitu kan. Pasti kita cari orang dulu kan. Iya, cari pelanggan lah. Iya, cari pelanggan. Iya. Terus untuk bahannya sendiri itu apa aja nih Mbak? Misalnya kalau untuk pecel lele ataupun yang lainnya itu apa aja? Bumbu ungkep. Soalnya kita kalau ayam kan
emang ada yang ngungkap kayak gitu. Oh, iya. Emang ada yang ngerjainnya. Jadi kita tinggal jualan aja kayak gitu. Emang udah ada dari tempat bunda kayak gitu. Inspirasi. Ya, misalnya nih di menu pecel lele itu apa aja yang ada di dalam satu porsi itu Mbak? Nasi, Ada nasi, terus ada Lele. kol, ada kolnya, ada timun, ada lele, tahu tempe, itu ada, udah seporsi Udah. itu lengkap. lengkap. Apa sih Mbak yang membuat pecel lele Sungai Limau ini beda dari yang lain, dan juga bagaimana sih apa yang hal unik yang ada di pecel lele Sungai Limau ini? Kebanyakan ini kan penilaian orang kan. Iya. Kalau kebanyakan orang yang nilai sih bedanya tuh di sambal. Di sambal. Iya, di sambal. Karena kita sambalnya memang beda dari yang lain. Kita sambalnya sambal dadakan kayak gitu. Sambal ulek kan. Oh, jadi yang mentah itu diulek. Iya, sambal mentah diulek. Siapa yang mau beli kan baru diulek Oh, sambalnya. jadi itu langsung baru ya Mbak ya? Iya, jadi bukan sambal yang lama, Iya. nggak masam jadinya. memang sambal baru kayak gitu. Iya. Sambal baru. Misalnya nih Mbak, ada kenaikan bahan. Bagaimana sih dengan jualan Mbak sendiri? Apakah Mbak menaikkan harga atau Mbak menurunkan porsinya? Atau gimana? Kalau sejauh ini harga nggak dinaikin. Paling ya sebisa kita lah ngatur. Paling ya minim kita dapatnya tuh minim paling. Yang penting lancar aja Yang lah penting dulu. lancar Iya, yang aja. penting lancar aja dulu lah. Iya. Karena naik kan biasanya kan nggak selamanya Nggak kan selamanya, naik. Iya. Jangan Eh, sampai kecewa lah pelanggan kayak gitu. Yang saat ini menjadi keluhan beberapa masyarakat, terutama penjual makanan itu kan adalah minyak manis atau Iya. minyak goreng. Nah, itu gimana Mbak terhadap jualan Mbak sendiri? Kalau kita alhamdulillah walaupun minyak naik, kita masih menggunakan ganti terus tiap hari itu ganti minyak. Oh, jadi setiap hari ganti minyak, nggak Iya. sampai menghitam juga ya Mbak ya? Paling ya kalau udah kering kan, kalau Iya. udah banyak kan, kalau udah malam kan pasti kering kan minyak. Jadi dibuang gitu. Iya, dibuang. Memang udah ada juga kan yang nyetok kita minyak buat minyak bekas tuh kan udah diambil orang kayak gitu. Karena kita makan juga kan, nggak mungkin kan apa. Tapi itu Kira-kira nih dalam satu hari itu berapa porsi Mbak yang laku? dalam satu hari kisaran 100 porsi lah. 100 porsi. Sekali sama leleh kan kali Iya, campur. Nah, untuk satu bulannya sendiri tuh Mbak berapa omset yang masuk kayak gitu? dalam satu bulan. Iya. Nggak nentu. Kalau lagi besar. Besarnya itu kisaran berapa tuh Mbak? Nggak enak lah ya kalian ngomonginnya. Mungkin jadi motivasi untuk teman-teman yang mau buka bisnis. Buka kisaran kalau lagi kayak gitulah, nggak enak. 10 Yang mungkin. jelasnya cukup lah buat makan, buat Bayar semuanya lah, buat kontrakan. bayar kontrakan. Oh, ini Mbak masih ngontrak ya? Iya. Dan juga nih selama berjualan atau buka bisnis dalam menjual makanan, suka duka Mbak itu apa? Boleh diceritakan? Suka dukanya ya kalau lagi sepi pasti kayak jualan nggak dapat lah, paling cukup lah buat makan kan. Kalau itunya kalau lagi rame enak. Pastinya enak. Dan Namanya jualan kan. iya. Dan terakhir nih Mbak, apa sih motivasi Mbak untuk terus berjualan meskipun yang kita tahu menjual makanan itu ya kadang enak, kadang enggak, kadang laku, kadang enggak. Nah, itu gimana tuh Mbak? Motivasi Mbak untuk terus tetap berjualan dan apa ya? Untuk terus menjadi Mbak semangat. Motivasi saya
Yang pertama ya kita jualan ini kan kalau bisa kan mau sukses kan. Ya, semua orang mau sukses. Intinya ya mikirin buat ke depan anak lah, motivasi, karena kita mikir anak tadi kan, oh harus giat lah kita cari uang kayak gitu. Terus kalau di jualan ya pasti rasa yang kita pertahankan. Rasa yang pertama itu rasa, terus pelayanan kita juga sama pelanggan. Kalau kita ramah kan pasti orang balik lagi kan. Iya. Itu aja. Baik. Terima kasih Mbak sudah berkenan untuk memberi waktu dapat diwawancarai. Saya Rahmawati Harahap pamit undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.